wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perkenalkan diri saya. Saya Dr. Niko Saputra Sebayang, STP MSI, dosen Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Palembang. Ya, jadi saya ingin memberikan materi metode penelitian kuantitatif yang mungkin adik-adik mahasiswa akan menghadapi skripsi. Skripsi ini ada dua metode yang digunakan, kuantitatif dan kualitatif. Jadi saya rasa perlu saya jelaskan apa itu metode kuantitatif dan kualitatif. Next. Oke, dalam penelitian kita ada permasalahan yang akan kita hadapi. Dari permasalahan itu ada proses teoretik dan proses empiris. Dari proses teoretik akan menghasilkan hipotesis, empiris akan mencari atau menghasilkan data-data. Selanjutnya diuji hipotesis, sehingga hasil penelitiannya akan menghasilkan kesimpulan atau inferensi. Oke, jadi di sini ada perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Jika KN itu adalah kuantitatif, itu berdasarkan inferensial. Kalau kualitatif biasanya kasus, ya. Selanjutnya variabel, ada fokus masalah. Kuantitatif eksploratif. Kalau kualitatif eksploratif yaitu mencari. Kalau eksploratif itu melalui wawancara. Kalau ini survei. Selanjutnya bisa dilihat ada yang mengukur, mengungkap sampai nanti ada kuantitatif percaya hasil. Kualitatif itu asumsi yang tidak percaya, perlu di cross check kembali. Lanjut. Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian kuanti selalu berbicara data sampel yang digenerasi pada populasi. Jadi adik-adik jika ke lapangan ada data misalnya kasus stunting, dilihat di general daerah tersebut rata-rata terjadi stunting atau bagaimana. Ya, jadi kalau misalnya kalian melihat ada anak-anak kecil pendek cebol, dalam asumsi kalian, oh ini mungkin stunting. Seperti itulah. Selanjutnya, penelitian kuanti harus ada sampel yang diambil dari populasi yang terjangkau, ya, dan memiliki populasi target menjadi wilayah generasi. Misalnya kalian mengambil wilayah Kabupaten Ogan Ilir, kalian ambil misalnya di Kabupaten di Kecamatan Pemulutan. Pemulutan itu ada desa-desa, sehingga kalian hanya mengambil beberapa sampelnya di situ. Selanjutnya bisa kalian generalisasi bahwa di daerah tersebut terjadi tinggi atau rendah kejadian stunting. Ya, lanjut. Dari aksioma dasar ini ada sifat realistis. Aksioma dasar, metode kuantitatif dapat diklasifikasikan, konkret, teramati, dan terukur. Kalau metode kuali, ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. Hubungan peneliti dengan yang diteliti. Kalau kuantitatif, independen, agar objektif, tidak ada sangkut pautnya. Istilah tidak ada intervensi. Kalau ini ada interaktif dengan sumber data sehingga memperoleh makna. Lanjut. Aksioma dasar, hubungan dasar ini kuantitatif sebab akibat X dan Y atau kausal. Kalau kuantitatif timbal balik atau interaktif. Kemungkinan generasi cenderung membuat generalisasi pada kuantitatif. Kalau kuantitatif hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Jadi misalnya kalian menganalisa faktor kejadian stunting pada daerah A tahun sekian. Nah, seperti inilah kualitatif. Ya. Tapi kalau kuantitatif dia bisa generalisasikan. Kemungkinan tahun sekian itu masih ada kejadian stuntingnya. Nah, seperti itu. Jadi penilai cenderung bebas nilai. Yang kualitatif terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber datanya. Metode kuantitatif desainnya spesifik, jelas dan rinci. Kalau sana umum, ditentukan sejak awal. Jadi artinya kuantitatif ini ditentukan sejak awal bahwa kita akan meneliti suatu daerah. Tetapi kalau kualitatif
Misalnya kita di suatu daerah ternyata ada di sana dapat informasi ada daerah kejadian stunting, mungkin akan kita tambahkan. Tapi kalau kuantitatif sudah ditentukan sejak awal. Menjadi pegangan setiap langkah, berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Seperti yang saya bilang tadi, jika di suatu tempat ada informasi lagi, bisa jadi proses penelitian. Tujuan menunjukkan hubungan antara variabel pada metode kuantitatif. Kalau kualitatif menemukan pola hubungan yang interaktif. Jadi menunjukkan hubungan, misalnya pengaruh makan protein, konsumsi protein terhadap menurut kejadian stunting. Ini hubungan antar variabel. Kalau pola hubungan interaktif, apakah memakan protein yang tinggi dapat menekan? Jadi bisa. Walaupun protein sudah dikonsumsi tinggi, ternyata stuntingnya masih tetap tinggi. Nah, itulah dicari apa penyebab selanjutnya. Ya, jadi kalau kuantitatif kita sudah menentukan bahwa kalau protein tinggi, insya Allah turun stunting. Misalnya seperti itu. Menguji teori, menemukan teori. Kalau ini menguji, seperti tadi saya bilang, kalau mengkonsumsi protein tinggi, stunting rendah. Ternyata dia ada kejadian di lapangan tidak rendah kejadian stunting. Nah, itu bisa menemukan teori baru bahwa faktor lain terjadi pada kejadian stunting ini. Mempunyai generasi yang mempunyai nilai prediktif, diprediksikan. Kalau ini realitas yang kompleks, pada saat di lapangan bagaimana terjadi, kita mungkin tidak memprediksikan bahwa ada faktor lain yang menyebabkan kejadian stunting. Itulah seperti itu. Memperoleh pemahaman dan makna. Teknik pengumpulan data, kuesioner, observasi dan wawancara, kualito dalam observasi partisipan, interview, dokumentasi dan triangulasi. Ini bisa dibaca. Selanjutnya instrumen penelitian dan data kurang lebih seperti ini. Sampel pada kuanti besar, kualitatif kecil. Representatif, tidak representatif, sedapat mungkin random, persuasif atau snowball ditentukan sejak awal. Oke, analisis setelah selesai. Setelah selesai kita melakukan penelitian baru kita analisis. Kalau ini kualitatif terus menerus sejak awal. Kalau kita tidak menentukan sampai kapan dia selesai penelitian kita, maka akan terus berlanjut. Ya. Jadi kita harus menentukan di situ juga. Oke, di lapangan, tetapi kita harus ada batasannya. Selanjutnya hubungan responden dibuat secara objektif, ya. Jadi tidak misalnya suatu penelitian, itu saudaraku, kita ambil sampelnya, basah, jangan. Itu nanti dia menjadi tidak objektif, ya. Kalau di sini akrab, memperoleh pemahaman yang mendalam. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Itulah materi tentang kuantitatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat dipahami adik-adik semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.